ketemu lagi dengan saya Jo Mam GDX. Kembali lagi ke meja saya, meja makan saya yang saya lagi makan. Ini saya lagi makan kerang Medan. Oke teman-teman, ini makan siang saya. Pasti pada bingung ya, makan siang kok makannya sore gitu ya. Ya, sejak anak-anak saya, anak-anak sih anaknya satu. Sejak anak saya home learning, saya jarang makan tepat waktu karena lebih fokus ke anaknya ya. Tapi itu bukan beban buat saya, itu hal yang menyenangkan. Karena sejak awal saya tidak keberatan dengan home learning. Oke, kali ini sebenarnya saya nggak menunjukkan produk atau apa ya. Saya juga bukan endorse karena bukan siapa-siapa, hanya seseorang yang senang memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, saya tadi pesan lontong sayur Medan. Saya mau makan dulu lontong sayur Medan. Ikutan yuk, makan yuk sama saya sambil kita cuap-cuap asik, ngobrol-ngobrol yang seru-seru dan yang lagi kekinian. Oke, nih lontong sayur Medan. Ini saya belinya di Citra Rasa Medan. Namanya lontong sayur Medan dan belinya juga di Citra Rasa Medan. Di Citra Rasa Medan. Gimana sih buatnya supaya kelihatan tulisannya ya? Tuh, Citra Medan, Citra Rasa Medan ya itulah. Pokoknya saya belinya di situ. Ini favorit saya, lontong sayur dimana cuman mungkin dia orang Medan kali ya, saya juga nggak ngerti, tapi lontongnya sangat sedap sekali. Saya bingung kadang ya bedanya apa ya lontong sayur Medan sama lontong biasa. Cuman kalau dari yang saya makan, lontong Medan itu lebih apa? Lontong Medan itu lebih pedes dan lebih bervariasi ya. Ini ada lontongnya. Ini ada keripik kentang sama tempenya. Lalu dia campur bihun. Ya. Nih. Ini enak loh, enak. Nah, saya tuang semua ya. Saya tuang semua. Nah, ini kuahnya. Nah, katanya ciri khas lontong Medan itu perbedaannya adalah di kuahnya. Ini benar-benar yummy. Benar-benar enak. Seminggu sekali, waduh banyak ya. Seminggu sekali saya pasti makan ini. Saya pasti makan lontong sayur Medan. Nah, lalu selain lontong sayur Medan, Medan itu juga terkenal dengan kerangnya yang tadi saya makan loh. Nah, saya nggak pesan banyak karena yang makan kan hanya saya sendiri ya. Nih, dan saya di sini bukan berlomba makan banyak gitu. Nah, ini sate kerang dan saya mau icip-icip sate apa namanya jengkol ya. Nah, saya nggak suka jengkol tapi saya pengen mencoba apa sih rasanya. Ini baru pertama kali saya coba sate jengkol. Kalau ada sambalnya, kita tuang dulu sambalnya ya. Makan tanpa sambal seperti makan tanpa ikan tanpa garam. Nih. Nah, oke, saya cuci tangan dulu, oke? Nanti saya kembali lagi. Oke teman-teman, saya akan makan. Nah, saya ditemanin dengan teh hijau. Oke. Nah, ketemu lagi dengan saya. Oke. Sekarang saya mau makan dulu nih, lapar banget, udah sore. Kalau lihat porsi makan saya tadi banyak ya? Banyak gak? Menurut teman-teman, porsi makan saya banyak gak? Relatif ya. Porsi makan orang itu banyak atau enggak itu relatif ya. Saya lagi taruh posisi yang enak. Gimana sih rasanya? Gitu. Nah, nih, porsinya banyak nggak? Banyak kan? Tapi kan saya nggak mungkin nunjukin makanannya terus ya. Sekali-sekali lihat wajah saya dong ya. Nah, saya mau mencoba makan dulu. Oke, kita makan sama-sama sambil kita ngobrol-ngobrol nih. Kalau lihat saya makan begini banyaknya ya, kira-kira bakal membuat saya gemuk nggak ya? Kalau saya jadi gemuk, apakah saya akan kelihatan sangat aneh atau saya kelihatan jelek sekali atau bagaimana?
kalau sudah di depan makanan, semua itu dilupakan dulu. Apa ya? Terus saya makan dulu ya. Kita makan dulu deh. Kita coba dulu makanannya. Enak. Dia ada kentang, selain kentang keripik ada kentang kecil ini. Saya nggak tahu nama kentang kecil, tetap kentang atau apa ya. Maknyus. Bentar ya, tunggu ya. Nah sekarang sebelum saya lanjutkan makannya, saatnya kita cuap. Saatnya cuap. Tentang apa? Nah, tadi pagi saya membuka Twitter saya. Nah, sekarang tuh orang udah jarang menggunakan Twitter. Tapi saya tetap punya gitu. Dan saya rajin lihat apa sih yang lagi trending sekarang gitu. Bukan tadi pagi kali trendingnya ya, tadi malam ya. Saya lihat ada satu statement. Nah, statementnya ini terkait dengan body shaming kali ya katanya ya. Tapi sambil makan ya. Padahal tadi saya udah bilang sambil makan tuh dilupakan ya begitu. Nah, tapi kenapa saya bahas itu sambil makan? Karena saya merasa kenikmatan makanan itu jangan sampai maksudnya kenikmatan makan saya itu jangan sampai terganggu dengan hal-hal seperti itu gitu. Makan dulu ah. Tapi statement dia itu lagi di tempat gym kalau nggak salah ya. Sebenarnya sih ya, di sini saya tidak mau membela siapa-siapa. Saya pengen kejujuran dari saya dan teman-teman semua. Ceritanya itu kan dia lagi nge-gym, lalu di depan dia melihat pemandangan yang menurut dia tidak mengenakan bagi dia. Tapi itu terkait dengan body shaming kalau dibilangnya. Dia nggak nyaman dengan orang itu yang bentuk tubuhnya udah seperti itu, tapi dia menggunakan pakaian yang seperti itu yang mengakibatkan kelihatan ini itunya gitu ya, dimana dia itu kulitnya tidak cantik, tubuhnya tidak langsing seperti gitar atau biola. Jadi dia merasa terganggu gitu ya. Nah saya tanya, pernah nggak teman-teman ketika di jalan, ketika di tempat mana aja, di gym, di sekolah, di mana aja, di kantor, merasa terganggu dengan penampilan orang lain? Itu dulu deh, coba pernah nggak? Jujur saya akui saya pernah loh. Saya pernah, di dalam hati saya gini, aduh. Nah gini ya, ada dua hal ya. Kita tuh memang manusia tuh kadang itu sifat jelek kita kali ya. Di saat kita melihat orang cantik berpakaian yang mini, atau yang sekarang lagi ngetren pakai short pendek ya, celana pendek, bahkan sebagian dari dia punya belakang itu, dia punya bokong itu kalau kelihatan gitu ya, kelihatan lah pokoknya begitu ya. Kalau orang yang cantik, badannya langsing, apa yang ada di benak kita pada saat kita melihat itu? Jujur deh teman-teman, jujur deh. Pasti kita ngomongnya gini, ih bodinya bagus banget sih, ih pingin deh punya body kayak gitu. Kalau aku punya kulit yang seperti itu, kalau aku punya body yang seperti itu, aku pasti pede pakai baju seperti itu. Ya enggak? Itu yang pertama nih. Sekarang yang kedua, pada saat kita berjalan, kita melihat seseorang dengan penampilan yang tidak terlalu menyenangkan, dengan kondisi badan yang tidak langsing, dengan kulit yang tidak putih, bahkan bisa dibilang butek kali apa ya. Tapi dia pede, dia tetap pakai celana pendek, mungkin dia pakai baju you can see atau tank top ya, dan kelihatan pusernya. Coba apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada di benak kalian? Jujur aja deh. Nah, apakah di benak kalian begini? Wah, dia pede banget ya. Pede banget sih. Karena dia pede jadinya menarik ya. Karena dia pede jadinya enak dilihat ya. Atau sebagian ada yang berpikiran begini, ini orang pede banget sih. Nggak ngaca apa?
kayak begitu gitu ya. Nah, manakah kalian pilih dari antara dua itu? Saya rasa semua orang pasti punya statement yang, kok dia pede ya, kok dia pede ya, kok dia pakai baju begitu sih gitu ya. Nah itu kalau kita melihat statement tadi ya, sepertinya dia itu di dalam hatinya dia seperti yang saya bilang tadi, aduh kok dia pede banget sih, lu harusnya nggak pakai baju begitu dong gitu ya. Cuman salahnya dia mungkin ya, kenapa dia harus mengeksplor atau mengekspor keluar apa yang ada di hati dan pikirannya ya. Harusnya dia simpan aja gitu ya. Atau kadang gini nih, kalau saya punya adik. Nah adik saya tuh kan umpamanya nih, adik saya badannya, saya aja gemuk nih ya, nih gemuk nih, dulu nih saya kurus nih, setelah nikah jadi gemuk nih. Nah adik saya itu lebih subur dari saya, nggak usah bilang gemuk deh ya, lebih subur dari saya selalu ngomong gini sama dia, kamu jangan subur-subur deh, kurangi berat badannya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Saya harus jujur bahwa satu, sudah kurang, kalau dilihat tuh udah kurang gimana gitu ya, tapi dia tetap cantik, cuman saya lebih ke hal yang lain gitu, kesehatannya gitu. Kamu nanti takutnya sakit gitu, nanti mengganggu kamu punya aktivitas terlalu berat gitu badannya, dan kamu tuh lebih cantik kalau diturunin sedikit. Nah begitu. Hal-hal seperti itu pasti pernah kita lakukan, baik sama orang lain maupun saudara kita sendiri. Terlalu enak. Nah tadi tuh kan begitu dia ngeluarin statement itu, langsung dia diserang sana sini, langsung dia digedor sana sini. Menurut kalian dia salah? Menurut kalian dia benar? Kita nggak tahu. Cuman kesalahan dia yang paling besar adalah kenapa dia harus mengungkapkan itu ke medsos, itu aja. Membela dia ya, saya tidak membela dia. Cuman kita memang sebagai wanita, terkadang memang kita harus bisa memposisikan diri kita harus melihat situasi, apa yang harus kita kenakan. Mungkin kalau di tempat gym sah-sah saja ya gitu loh, tapi kita harus melihat seperti begini loh, kayak saya merasa saya tidak putih, saya merasa saya tidak langsing, saya berusaha memakai baju yang bisa enak dilihat oleh diri saya, terutama orang lain gitu, karena saya tidak mau orang lain itu di belakang saya akan membicarakan saya. Jadi terkadang kita harus berusaha bisa memprotek diri kita. Orang di luar sana tuh sifatnya beda-beda. Nah sekarang saya mau coba ini jengkol. Enak juga ternyata ya, kayak daging. Gemuk gak? Jadi sebenarnya yang paling penting itu bagaimana kita tahu memposisikan diri dan di mana kita berada. Lalu cantik itu relatif. Kayak gini nih, saya punya ponakan saya itu badannya berisi, kulitnya coklat, orangnya cakep tapi agak gemuk. Nah dia kuliah di London. Dia bilang apa? Saya suka tinggal di sana karena di sana nggak ada body shaming katanya. Di sana tuh badan seperti ini tuh dibilang cakep, badan seperti ini tuh dibilang seksi. Jadi setiap dia kalau mau balik ke Indonesia kan berat badan dia naik tuh karena makanan di sana ya kali ya. Dia suka gini, aduh aku malas ketemu saudara, jadi aku dibilangin gemuk. Nah kenapa begitu? Karena di Indonesia itu orang cantik itu satu harus putih, orang cantik itu harus langsing. Kalaupun nggak langsung pokoknya harus putih aja, mutlak harus putih. Itu orang Indonesia tuh. Tapi menurut saya itu kembali ke diri kamu. Mau orang bilang apa? Banyak cowok-cowok yang suka lihat cewek kulitnya skinnya coklat, seksi,
Cuman bagaimana kamu pede, percaya diri, dan tampil dengan bersih, itu aja sebenarnya. Kita ambil positifnya aja. Semoga mbak yang diomongin sama itu dia ya, dia bisa nggak usah tersinggung, tapi dia bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini gitu. Terkadang PD itu tidak selalu positif. Nah, minder itu juga tidak selalu negatif. Jadi menurut saya semua ada plus minusnya. Tapi kita nggak bisa menutup mata, body shaming itu ada di mana-mana. Dari itu istilah belum ngetop sampai sekarang ngetop itu udah terjadi dari dulu. Jadi ya supaya kita tidak terkena itu, ya kita harus bisa pintar-pintar melihat ke diri kita. Ya begitu. Ya udahlah, stop, jangan bully-bully lagi lah. Yang biasa-biasa aja. Kalau kita badannya bagus, bodinya juga bagus, ya kita juga harus, bukan berarti kita harus memakai baju sesuka-suka kita juga di depan umum atau di mana, enggak lah. Mau itu bodinya bagus, mau itu tidak bodinya bagus, mau bagaimana, saya rasa tahu menempatkan diri di mana kita berada itu aja. Makanya hati-hati memanfaatkan medsos. Coba kalau tadi dia buat statementnya nggak seperkasar itu ya, tapi ya kalau coba deh kalian perhatikan kata-kata dia, sebenarnya dia tuh kayak seperti mau gimana ya, kayak berkeluh kesah ya, nggak tahu lah ya, merasa terganggu kali ya. Cara penyampaian itu aja yang penting. Jangan langsung kita mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang bagaimana yang mengeluarkan statement. Dan untuk yang mengeluarkan statement, walaupun kamu pernah gituin, karena kamu public figure, cobalah untuk membuat atau merangkai kata-kata yang lebih enak dibaca, yang lebih enak didengar di saat kamu mau mengkritik atau di saat kamu mau sebenarnya mau memberitahukan hal-hal yang baik. Kemaslah dalam kata-kata yang bijak. Sekarang saya mau makan sate kerang dulu. Pertama kali saya makan sate jengkol, ternyata enak juga. Harus makan sate kerang. Sate kerang saya sering makan. Saya dulu kurus, setelah nikah sekarang gemuk, sama lah, banyak yang begitu. Saya udah coba olahraga, nge-gym, yoga, tapi susah juga karena apa? Saya suka doyan makan. Sekarang, walaupun begitu, saya tetap
juga berusaha dengan minum teh hijau mengontrol dikit. Jadi teman-teman, janganlah terlalu merespon sesuatu dengan berlebihan. Dari video saya ini, apa yang maksud dari saya buat ini sampai saya makan banyak, lalu saya bicara mengenai statement yang dibuat. Saya cuma mau bilang, yang bisa membuat kita tidak diejek, yang bisa melindungi diri kita ya kita sendiri. Body shaming itu dari zaman dulu udah ada, tanpa kita sadari. Cuman memang sekarang kita sudah tahu bahwa body shaming itu bukanlah hal yang baik, karena itu tanpa kita sadari kita sudah membuli orang. Jadi sebisa mungkin, apalagi public figures, bisa mungkin bijaksanalah mengeluarkan kata-katanya, karena itu bisa menjadi contoh buat orang lain dan akan balik lagi ke kamu kalau kamu dibully gitu. Itu aja sih untuk teman-teman. Stop lah, kita nggak perlu sampai ngejudge begitu. Tapi kita kembali, di saat kita berkumpul atau di saat kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita pintar-pintar menempati diri saja. Karena terkadang kita tidak sadar kita sudah melakukan body shaming secara tidak kita sengaja, atau kita juga mengalami body shaming itu sendiri. Itu aja sih. Oke, selamat sore. Semoga nggak bosan mendengar curhatan saya dan cuap-cuap saya. Oke, jangan lupa subscribe. Bye-bye.